Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan, kita jumpa lagi di Dari Nol Menjadi Lebih Baik, tapi kita ngobrolin tentang buku. Karena tanggal 17 Mei 2023 ini juga hari yang luar biasa, hari yang bersejarah juga terkait dengan Hari Buku. Jadi selayaknya untuk kita kembali baca buku, karena kita ketahui mungkin di antara kita, saya, Anda, ini udah jarang-jarang baca buku ya. Jarang-jarang baca buku. Nah, momen ini layak dan tepat untuk kita ngobrolin sebuah buku yang mempunyai nilai yang lebih dibanding buku-buku yang lain, dan ada nyentuh historinya, ada juga ada fiksinya, tapi ada hal yang menarik. Walaupun saya belum pernah baca buku ini, tapi sedikit banyak saya sudah terbayang lah. Nah, saya pun nggak sendiri, sama Mas Nanang Fahrudin. Ini sosok yang luar biasa. Kalau bicara buku ini sehari bisa berjam-jam baca buku. Kalau saya hanya menitan mungkin. Ini bisa 4-5 jam. Halo Mas, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Iya, tadi kita sudah opening terkait dengan Hari Buku. Nah, katanya ada buku yang menarik. Bukunya Api di Bukit Menoreh, benar ya? Iya, benar. Bahkan saya membaca di sebuah blog atau web yang kecil yang Mas Nanang kelola. Ini kelihatannya fokus banget gitu ya, baca buku ini. Sebenarnya buku ini tentang apa sih? Buku Api di Bukit Menoreh. Iya, ini mungkin buku yang satu buku yang membutuhkan banyak energi bagi saya ya secara pribadi untuk menyelesaikannya. Jadi buku ini adalah buku fiksi sejarah yang dikarang oleh S.H. Mintarja. Dan ini paling tebal di antara judul-judul lain. Mungkin paling tebal. Ini paling tebal di antara judul-judul yang dibukukan oleh yang ditulis oleh S.H. Mintarja. Jadi ini 396 jilid. 396 jilid. Iya. Berarti cukup banyak dan besar. Iya. Cuman ini kan dia satu jilid itu satu buku, satu jilid satu buku. Jadi kalau zaman dulu itu mirip Koping Ho yang jilidnya banyak. Dan ini awalnya ada di koran Kedaulatan Rakyat. Oh, ditulis di setiap hari di Kedaulatan Rakyat. Nah, menariknya Api di Bukit Menoreh ini ini fiksi, tapi dimulai ada latar sejarahnya dari mulai kerajaan Pajang. Akhir-akhir Jipang runtuh, lalu Pajang Jaya sampai Pajang hancur atau runtuh, diganti oleh Mataram. Panembahan Senopati, dan terus sampai ke anaknya, ke penerusnya Panembahan Senopati. Jadi ini saya menyelesaikan buku ini sampai sekitar 4 bulan. 4 bulan, dan itu seingat saya hampir setiap hari, tidak pernah ngawang. Maksudnya tidak, selalu membaca dimanapun. Misalkan ketika katakanlah saya naik bis, saya baca. Karena saya bacanya lewat online sih. Jadi ada satu website itu yang dia sangat menyukai karya-karya S.H. Mintarja dan menyumbangkan menyediakan tulisan-tulisan itu untuk dibaca para pecinta buku S.H. Mintarja. Saya dengar buku ini juga cukup fenomenal, bahkan di online ada yang jual cukup mahal ya, Mas? Benar ya? Iya. Jadi kalau di online itu pernah ada yang jual, saya pernah ngecek itu sampai 6 juta lebih. 6 juta lebih. Semua jilid. Semua jilid. Tapi itu pun sangat langka karena kita bisa membayangkan ya 396 jilid lengkap. Itu kalau satu biasa. Buku itu kira-kira berapa halaman ya? Kalau secara fisiknya berapa halaman ya? Lumayan tebel juga sih. Ya? Mungkin 60 sampai 70 ya. 60 70 lumayan juga. Nah,
tadi kan Mas Anang bilang berarti di Mataram Islam ya berarti ya? Iya. Era Mataram Islam. Jadi selepas Demak muncullah di latar belakangnya itu buku ini ditulis gitu ya. Nah, saya pengen tahu sosok yang paling paling muncul gitu, sering ditulis sama S.K. Muntarzah ini siapa? Kalau di Api di Bukit Menoreh ini kalau kita kerucutkan gitu ya istilahnya lakon ini kan cerita fiksi. Nah, ada satu sosok fiksi itu namanya Agung Sedayu. Singkat ceritanya, Agung Sedayu ini adalah adiknya Untara. Untara itu seorang tamtama atau prajurit Pajang. Nah, si Untara ini orang yang nantinya diserai untuk menggempur sisa-sisa prajurit Jipang. Jadi kalau di sini namanya Tohpati atau Macan. Jadi Tohpati inilah dia adalah pengikut dari Arya Penangsang. Kan dia nanti yang jadi Arya Penangsang kan sudah meninggal. Dia dikalahkan oleh Sutawijaya. Ya. Nah, pengikutnya Jipang, pengikutnya Jipang itu disatukan oleh Tohpati ini. Nah, Tohpati ini adalah murid dari Patih Mentahun. Nah, Patih Mentahun inilah yang dia sakti kalau cuman kita jangan kalau kadang kita membayangkan di perang zaman dulu itu dia perangnya kan perang bukan karena benci. Jadi kadang begitu. Patih Mentahun ini juga akrab dengan Ki Gede Pemanahan, akrab dengan Ki Panjawi. Tapi ketika perang mereka harus berperang. Nah, tapi Patih Mentahun ini akhirnya kan meninggal dan muridnya itu adalah Tohpati ini yang akhirnya nanti dia berperang untuk dia Jipang. Karena dia merasa dihidupi. Dia adalah penerusnya. Jadi tidak mau mengakui kekalahan Jipang. Jadi Jipang itu harus didirikan lagi. Sehingga yang ditugasi dari Pajang itu adalah Untara itu. Untara itu punya adik namanya Agung Sedayu. Cuma Agung Sedayu ini beda. Agung Sedayu kan nantinya kan ya dia ada di Mataram. Di Mataram. Pada akhirnya. Setelah Mataram berdiri. Tapi menariknya adalah kalau misalkan dari sosok Agung Sedayu ini adalah ketika dia muncul pertama kali di buku ini, Agung Sedayu itu digambarkan sosok yang sangat penakut. Kita akan kaget ketika nantinya dia akan sangat sakti, menjadi temannya Sutawijaya, menjadi temannya Pangeran Benowo untuk teman mencari ilmu atau teman mengembara untuk mencari kesaktian. Untuk mencari kesaktian. Jadi kalau saya membaca gini, ya kita sebagai pembaca ya kan itu bebas untuk berimajinasi. Jadi asiknya kalau membaca Api di Bukit Menoreh itu kita bisa berimajinasi sosoknya si Sutawijaya itu seperti apa, sosoknya Pangeran Benowo itu seperti apa, karakternya seperti apa. Itulah asiknya. Ya. Kalau kita mungkin yang hidup atau mungkin lahir era 80 atau mungkin ya 70-80 itu kan paling tahunya di sandiwara radio gitu. Mungkin hampir mirip seperti di radio sih. Jadi ada imajinasi menggambarkan sosok. Kalau dulu kan ada Tutur Tinular, Arya Kamandanu yang dilakonkan kan, di mana di era Majapahit. Nah, ini mungkin di era ini mungkin menarik juga, apalagi tadi si Agung Sedayu ini kan adik dari Untara. Nah, Agung Sedayu ini kan teman dari Sutawijoyo. Sutawijoyo ini kan dia memerangi Jipang, artinya Arya Penangsang, ya bahkan yang membunuh lah seperti itu. Ini kok bisa ya? Kan si Untara prajurit Jipang,
Pajang. Pajang. Oh, Pajang ya? Ya. Oh. Dia pada akhirnya nanti menjadi Tumenggung Mataram. Di Mataram. Oh, iya. Oke. Terus yang apa sih dari membaca buku ini, Mas, yang paling terasa banget? Pesan-pesan apa sih yang? Ini kan kalau saya memahami kadang begini. Saya pernah nyoba, bukan pernah nyoba, maksudnya saya mengiyakan omongannya Ferry Fadli. Ferry Fadli itu kan pengisi suara dari Brahma Kumbara. Terus Arya Kamandanu juga. Kan sangat terkenal Ferry Fadli. Nah, ketika salah satu momen itu Ferry Fadli di interview, apa yang menarik dari cerita-cerita kan dia kan ketika menjadi dia punya adik namanya Mantili kan kan. Nah, apa sebenarnya yang menarik? Ferry Fadli mengatakan yang menarik itu sebenarnya kita akan mudah memahami sejarah dengan tanpa harus serius, maksudnya menghafal nama atau apa, karena dengan cerita yang fiksi itu akan memudahkan orang untuk menangkap. Dan itu saya buktikan. Jadi di Bukit Api Menoreh ini kan saya awalnya tidak begitu paham sejarah, karena kalau saya membaca buku sejarah terlalu rumit. Tapi ternyata di sini misalkan ketika digambarkan ketika Pajang itu berdiri, Jipang sudah tidak ada. Nah, pergolakan politik ketika Mataram itu sudah mulai kecil, jadi mulai hidup. Jadi Mataram itu mulai hidup, lalu di Pajang itu mulai ada pergolakan. Kenapa ada Mataram? Karena Mataram ini nanti akan memperkecil Pajang. Tapi Hadiwijaya, Sultan Hadiwijaya tidak mempunyai penerus. Karena nggak punya. Sebenarnya dia punya anak, namanya Pangeran Benowo. Oh, iya kan? Itu anaknya. Cuman di situ digambarkan bahwa Pangeran Benowo itu adalah sosok yang sangat pendiam. Dia tidak menyukai politik, Pak. Kalau mungkin sekarang dia tidak menyukai politik. Karena apa? Dia secara pribadi perasaannya itu sangat halus. Dia lebih dekat ke ibunya daripada ke bapaknya, maksudnya ke Sultan Hadiwijaya. Dan dia dalam tanda kutip itu sangat membenci Sultan Hadiwijaya. Karena Sultan Hadiwijaya itu kan sangat terkenal, Mas Karabet itu kan sangat terkenal banyak istri. Ya. Sehingga Pangeran Benowo itu digambarkan di situ itu selalu menyayangi ibunya. Dia mencoba untuk memahami perasaan ibunya. Sampai sedetail itu ya? Sedetail itu. Saya minta dia menulisnya. Iya. Sehingga Pangeran Benowo itu lebih menyukai meningkatkan kesaktian. Jadi dia memang sakti. Nah, cuman Pangeran Benowo ini sangat akrab dengan Sutawijaya. Ketika ada pergolakan antara Pajang dan Mataram, ketika Mataram itu Alas Mentawai itu sudah hidup, sudah menjadi desa, menjadi kota dan menjadi semacam kerajaan yang berdiri sendiri. Nah, itu Pangeran Benowo itu selalu secara diam-diam itu menemui Sutawijaya dan mendorong Sutawijaya untuk apa? Untuk mengambil alih kepemimpinan kerajaan. Seperti Pangeran Benowo itu mengikhlas, jadi ikhlas bahwa dia tidak akan merebut tahta, karena tahta itu nanti akan berpindah dari Pajang ke Mataram. Nah, pada akhirnya kan itu terjadi. Sutawijaya menjadi Raja Mataram yang bergelar Panembahan Senopati. Sementara Pajang itu berubah statusnya menjadi kadipaten di bawah Mataram. Nah, setelah itu pun banyak pergolakan. Artinya banyak pergolakan politik. Orang-orang yang tidak menyukai Sutawijaya membuat isu-isu gitu. Ya, membuat isu, membuat kelicikan-kelicikan. Kalau di situ di banyak disebut. Jadi misalkan membuat gerakan-gerakan di bawah tanah, bekerja sama dengan misalkan penyamun, perampok atau perguruan-perguruan silat, tapi yang
yang tidak berizin ya. Istilahnya yang ya mereka hanya membuat ontran-ontran ya, membuat keramaian aja, keributan lah, membuat keributan. Jadi yang pada akhirnya Pajang Mataram itu pun harus berperang lagi dengan Pajang. Yang notabene sebenarnya Mataram ini kan hadiah ya, hadiah dari Karebet atau Joko Tingkir ini untuk Sutawijaya karena berhasil mengalahkan Jipang. Sebenarnya untuk Gede Pamenahan kan. Oh iya, Gede Pamenahan. Tapi anaknya kan Sutawijaya. Dan akhirnya berhadapan-hadapan, hingga akhirnya Pajang harus runtuh. Ketika Pajang runtuh itu pun nanti masih akan berperang dengan Pajang ketika Pajang sudah menjadi kadipaten itu. Bukan dipegang oleh Pangeran Wirabumi, menantu dari Joko Tingkir. Jadi Joko Tingkir sudah tiada. Sudah tiada. Nah, Joko Tingkir itu pun, jadi menariknya Joko Tingkir itu Sultan Hadiwijaya itu kan ketika masih hidup, ketika sudah sakit-sakitan dan sepuh lah. Ya sudah sepuh. Dia juga secara tidak langsung itu merestui Sutawijaya menjadi untuk bertahta di Mataram. Tapi banyak orang yang tidak menyetujui itu. Karena dianggap bukan anaknya. Ya, bukan darah biru. Bukan darah biru. Bukan terah. Hanya Wahyu Keprabun kalau atau ya orang Jawa bilang gitu ya mungkin ya. Iya. Dan itu sudah terbaca dari yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Sutawijaya. Oh, ada ini ya, bentuk-bentuk apa ya? Simbol. Jadi misalkan hadiah gitu. Ya, Sultan Hadiwijaya Sultan Hadiwijaya itu memberikan hadiah kepada Sutawijaya Kiai Pleret, tombak Kiai Pleret. Tapi waktu itu kan Kiai Pleret itu juga untuk membunuh, benar nggak? Ya itu yang untuk membunuh Arya Penangsang ya. Itu kan akhirnya tetap dibawa oleh Sutawijaya. Lalu Sultan Hadiwijaya juga memberi Kiai Mendung. Itu payung, jadi payung kebesaran. Dan itu ketika dibuka itu nggak hujan gitu. Ya ceritanya kan begitu. Karena itu untuk menolak hujan. Dan itu dibuka pertama kali oleh Sutawijaya itu adalah ketika Ki Gede Pamenahan meninggal. Jadi di pemakamannya itu, jadi kalau di cerita itu kan digambarkan ketika pemakamannya Ki Gede Pamenahan itu sangat besar, dihadiri oleh pembesar-pembesar dari Pajang. Orang-orang Pajang itu seperti darahnya berhenti lah ketika dia melihat Kiai Mendung itu dibuka di makam itu. Karena semua orang itu sudah yakin bahwa siapa yang memegang diberi oleh Sultan Hadiwijaya itu dia akan bertahta. Nah itulah mulai kelicikan-kelicikan atau politik-politik di internal Pajang itu sudah mulai bergerak. Jadi pusaka-pusaka yang dihadirkan atau yang dihadiahkan ke siapa? Ke Sutawijaya. Itu dicuri. Nah itu sudah pergolakan. Ada pencurian pusaka gitu? Iya, dicuri oleh orang-orang Suruhan. Dan untuk dimiliki sendiri atau memang untuk dikembalikan ke Pajang? Karena berebut siapa yang memegang itu nanti akan menjadi. Ada yang misalkan begini. Iya. Ada yang merasa bahwa dia adalah keturunannya Majapahit. Lalu keturunannya Demak. Nah dialah yang berhak untuk bertahta di tanah Jawa, bukan Sutawijaya. Sehingga dia yang tapi pusaka ini mas? Apa tadi? Kiai Mendung. Ini yang menciptakan di awalnya ini eranya siapa ya kira-kira? Ya Sutawijaya. Itu punyanya Sutawijaya. Nggak ngerti itu apakah dari Demak atau dari mana? Iya. Karena kalau melihat sejarahnya kan sebenarnya masih ada hubungan latar belakang mereka ini keturunan Demak sama Majapahit kan? Iya. Kalau si Arya Penangsang ini kan keturunan Demak. Cuma yang Karebet ini atau Hadiwijaya ini kan Majapahit. Bener ya? Kalau keturunannya ya. Tapi kan Iya. Ya ini kalau sebelumnya
sebelum Api di Bukit Menara itu ada dua buku satu buku nih judulnya Naga Sastra dan Sagu Inten. Naga Sastra Sagu itu era Majapahit itu ya? Itu era Majapahit, Demak. Majapahit akhir lah, maksudnya itu sudah di Demaknya. Itu aslinya cerita tentang perebutan pusaka. Cuman di situ sudah disinggung-singgung sedikit tentang Mas Karebet yang masih muda. Digambarkan betapa nakalnya Mas Karebet, tapi dia nakal tapi sakti. Dia tidak pernah takut apapun. Masih muda tapi sudah bisa melakukan istilahnya apa ya? Menguasai ilmu lembu sekilan gitu loh. Dia bisa menguasai ilmu tameng wajah. Kalau di situ kan mungkin kayak ajian-ajian gitu kan. Jadi menariknya itu disebutkan semua ya, termasuk ajiannya siapa. Si Sutawijaya ini juga punya lembu sekilan. Iya. Saya sih dengarnya itu aja lembu sekilan. Sutawijaya ini kan dari sisi ilmu kanuragan itu mewarisi semua ilmunya Hadiwijaya. Jadi dia sakti dan dia untuk dari sisi kanuragan itu memang luar biasa. Jadi mungkin ini kadang kita akan melihatnya itu banyak dari sisi orang yang menyukai kanuragan, mungkin dia akan sangat terpesona atau fokus di cerita-cerita tentang itu. Jadi ya luas banget kan. Jadi misalkan laku kan, Sutawijaya itu sangat menyukai laku. Laku itu maksudnya dia menyendiri, bertapa, terus lalu kayak introspeksi. Memang itu diminta oleh Ki Gede Pemanahan itu. Jadi menyendiri di hutan untuk melihat yang maha besar. Kalau di situ hanya disebut yang maha besar, alam, dia harus menyatu. Bahkan ada yang bilang waktu itu, nggak tahu benar apa enggak ya, saya pernah baca tapi sekilas saja. Bukit Mentau atau mungkin Hadiah ini sebenarnya juga tanah yang wingit, yang nggak layak untuk dihuni, benar nggak? Iya, benar. Saya emang seperti itu. Di situ juga digambarkan begitu. Tapi berhasil ditaklukkan sama Ki Gede Pemanahan. Jadi itu memang hutan yang sangat lebat, yang istilahnya itu sangat jarang orang. Di sini demit aja semua. Nah itu kan nanti banyak istilahnya itu banyak dibantu oleh Agung Sedayu itu. Agung Sedayu itu punya guru namanya Kiai Gringsing. Oh ya. Nah Kiai Gringsing inilah sebenarnya yang dia keturunan asli dari Majapahit. Oh iya. Cuman Kiai Gringsing ini dia itu orang yang seperti kalau sekarang itu mungkin dia seorang yang sangat berwibawa, tidak ingin tahta, ngaman dito gitu ya kayak begitu lah. Dia hanya berguru, membuat padepokan kecil, lalu muridnya itu hanya 2, Agung Sedayu dan Swandaru Geni. Nah pada masa-masa terakhirnya si Kiai Gringsing inilah yang kayak misalkan kita fokus pada hidup Kiai Gringsing gitu, itu pun sudah banyak pelajaran di situ. Jadi Kiai Gringsing ini dia sangat pandai ilmu obat-obatan. Dia pernah mengubah namanya menjadi Kitanu Metir. Kitanu. Jadi Kitanu Metir itu adalah sosok yang sangat menyukai istilahnya menolong orang. Jadi dan orang tidak tahu kalau dia itu punya kesaktian yang lain. Dia hanya seperti orang tua yang hanya tahu daun-daunan obat-obatan, tapi dia sebenarnya sangat sakti. Iya, menarik ya. Dan satu lagi Mas, saya pernah kembali ke era Pajang Jepang. Itu ada yang bilang sebenarnya pergolakan antara wali juga. Bener nggak? Maksudnya si Arya Penangsang ini kan katanya ini kan muridnya Sunan Kudus, sedang Hadiwijaya ini muridnya Sunan Kalijogo. Bener nggak seperti? Kalau di Api di Bukit Menara tidak sampai sama sekali. Oh, nggak ada nyinggung gitu ya? Nggak ada.
Tapi karena kan mungkin Arya Penangsangnya sudah tidak ada kalau di Api di Bukit Menoreh. Tapi kalau di Naga Sastra Sabu Inten itu ada. Pernah disebut. Jadi Sang Wali misalkan di situ hanya disebut Sang Wali. Jadi Sang Wali ketika nggak sampai menyebut nama gitu. Enggak. Jadi Sang Wali itu misalkan sejak dulu sudah mengatakan bahwa Mas Karebet ini akan menjadi raja. Itu ketika dia masih usia belasan tahun. Cuman kalau di Api di Bukit Menoreh itu sudah nggak ada. Tidak ada. Jadi Api di Bukit Menoreh itu kan 396 jilid. Itu kita bisa melihat bagaimana pergolakan zaman dulu ketika misalkan ada perang antara Pajang dengan Mataram. Ketika Pajang sudah tidak ada, perang antara Jipang dengan Madiun. Itu juga ada ya. Madiun itu kan pamannya atau adiknya dari Sutawijaya. Lalu ada perang Mataram dengan Pati. Mataram Pati juga perang? Pernah. Padahal itu sama-sama dapat hadiah. Iya. Karena ini kalau versi di Api di Bukit Menoreh ya. Api Bukit Menoreh. Karena di Pati itu anaknya Ki Panjawi itu merasa tidak suka dengan Sutawijaya yang istilahnya terlalu besar atau terlalu. Kalau di situ karena seorang perempuan. Jadi ketika Sutawijaya itu menyerang Pajang yang statusnya menjadi kadipaten itu, yang Pangeran Wirabumi, itu kan adiknya Pangeran Wirabumi atau keluarga kerajaan anaknya itu kan menjadi diambil istri. Nah waktu itu Pati itu ikut menyerang Pajang. Kan sesama. Jadi koalisi sebenarnya. Pati dengan Mataram. Nah ketika terus dia tidak menyukai, maksudnya tidak menyukai Sutawijaya, mungkin ada masalah itu, lalu Pati akan menyerang Mataram. Jadi bertempurlah Pati dengan dengan Mataram. Cuman Pati kalah. Jadi pertempuran itu terus antara misalkan Pajang dengan Mataram dengan Pajang, Mataram dengan Pati, Mataram dengan Madiun, Mataram dengan Demak. Itu di cerita Api di Bukit Menoreh dan itu silih berganti. Artinya itu kan gambaran bahwasannya nggak selalu lempeng jalan mereka ya. Iya. Artinya harusnya idealnya kalau dipikir orang nalar gitu, Sutawijaya dengan hadiah itu kan cukup lah gitu, nggak usah memerangi Pajang gitu. Idealnya kan seperti itu, harapan kita ya. Tapi ternyata waktu itu juga mereka berperang, bahkan Pajang dengan antara Mataram dengan Pati itu pun yang harusnya bersaudara perang juga gitu. Jadi memang perang terus itu. Iya. Karena memang kalau di situ masalahnya kan kompleks. Iya. Maksudnya ada yang memanas-manasi, ada yang macam-macam kalau di situ. Berarti kultur ini ya. Saya tidak sulit memaknainya ya. Istilahnya cuman kalau di Mataram itu kan sebenarnya itu kan perebutan tahta antar keluarga. Jadi, hanya menariknya kadang begini, ketika perang itu mereka kan sangat menjunjung tinggi idealisme mereka. Jadi tanggung jawab. Saya posisi ada di sini, kamu posisi ada di situ, kita bersaudara, tapi saya harus berperang dengan Anda. Kayak begitu. Jadi profesional gitu. Ya, perangnya profesional gitu ya. Jadi bahkan tadi disebutkan ini ya, antara si keturunan Hadiwijaya dengan Sutawijaya yang berperang. Ya, hampir semuanya itu adalah perkara begitu. Jadi yang semua mulai Pati, Demak, lalu Madiun itu kan semua kerabatnya dari Sultan Hadiwijaya yang ketika awalnya biasa-biasa saja, lalu ada misalkan mungkin kalau di situ digambarkan dipanas-panasi oleh Temenggung, yang ini adalah keinginan rakyat. Lalu mereka mengangkat senjata untuk memerangi Mataram. Begitu juga misalkan Panembahan Madiun. Panembahan Madiun juga begitu. Panembahan Madiun ini kalau tidak salah masih pakleknya, berarti kan saudaranya dari Hadiwijaya. Dia pakleknya Sutawijaya. Meskipun Sutawijaya anak angkat. Jadi akhirnya juga berperang.
Jadi perang itu cuman kalau di Api di Bukit Menoreh itu kan sampai pada titik Sutawijaya itu meninggal, digantikan oleh anaknya, dan itu pun istilahnya apa ya, akan mulai perang lagi dengan Ponorogo. Ponorogo juga? Ponorogo. Cuman di situ sudah terakhir. Eranya udah. Maksudnya di situ kan akhirnya tamat, karena sang penulis Esa Mintarja meninggal dunia tahun 99 itu. Anda masih hidup, beliau mungkin akan menulis sampai eranya Yogyakarta mungkin ya? Mungkin. Cuma gini, menariknya pecintanya Esa Mintarja itu kan sangat banyak. Dia seperti sudah komunitas gitu ya? Iya. Ada beberapa penulis itu yang mencoba kayak imajiner gitu loh. Kalau Esa Mintarja masih hidup, ceritanya akan berlanjut begini. Makanya ada yang jilid 397, 398. Tapi itu ditulis oleh para pecinta Esa Mintarja, bukan Esa Mintarja. Dan dia menerka-nerka sendiri. Mereka-reka. Itu kan cerita itu berakhir ketika ada satu orang itu yang mengaku-ngaku menjadi anaknya Sutawijaya. Nah, orang tersebut itu ingin merebut tahta. Jadi dia punya mimpi besar, lalu dia mereka-reka cerita bahwa dia itu ibunya itu ditinggalkan oleh Sutawijaya, lalu dia harus merebut, suatu saat akan merebut. Nah, si orang yang mengaku itu akan memulai dari Ponorogo, karena Ponorogo ini dipegang oleh Pangeran Jayanegara. Pangeran Jayanegara itu adalah adiknya dari Sutawijaya. Nah, Pangeran Jayanegara ini sudah termakan oleh cerita-cerita dari orang yang menyebut diri anaknya dari Sutawijaya. Tapi terus tamat. Jadi bisa jadi nanti endingnya seperti itu. Jadi sebenarnya masih lanjut itu. Masih lanjut. Jadi kalau seperti kayak mungkin bahasa saya itu cuntel gitu loh. Ceritanya itu selesai tapi ini belum selesai. Kita harus berharap-harap. Tapi kan penulisnya sudah meninggal. Menarik ya. Dan tidak terasa kita udah 30 menit ngobrol. Wah, iya. Mungkin kapan-kapan kita perlu mengulas Esa Mintarja sih kayaknya. Iya. Siapa sih beliau ini, backgroundnya apa? Kayak menarik ya. Jadi kok bisa sampai pasti kan dia pasti punya banyak wawasan tentang era itu. Saya pernah menulis yang tentang tentang Api di Bukit Menoreh ini tentang hanya dari kulinernya. Jadi memang kalau orang masakan di era itu yang sering disebut di Api di Bukit Menoreh. Apa saja Mas kalau boleh tahu? Misalkan ada gula klopo. Gula klopo ya. Wedang serai. Jadi misalkan kalau katakanlah Untara atau Agung Sedayu itu ketika bertamu ke rumahnya Untara. Atau Sutawijaya ke rumahnya Untara, itu selalu disuguhi wedang jahe, wedang serai. Kopi nggak ada ya? Kopi tidak pernah disebut. Malah yang disebut itu dawet. Oh, dawet. Makanya kalau ada lagu Jawa Tingkir, jangan-jangan memang ada. Ya? Ada. Jadi di situ banyak disebut misalkan segarnya wedang jahe ini. Atau wedang serai ini, lalu makanannya itu gula klopo. Kita sekarang kan mungkin yang kuliner terkini kan nggak ngerti gula klopo itu seperti apa, tapi mungkin zaman dulu ya mungkin yang Nagasari itu disebut. Jadi kalau saya nemukan itu saya catat, boleh nih ditonton ya, atau mungkin dilihat di gangkecil.com itu ada itu ditulis. Iya, beberapa tulisan. Oke. Siap Mas, ini menarik banget nih buku, dan kapan-kapan kita ngobrol lebih panjang, mungkin lebih dalam lagi tentang buku ini karena banyak sekali era-eranya, bahkan kisah-kisahnya dan hal-hal yang paling menarik. 30 menit udah cukup lah. Kita ngomong Agung Sedayu saja itu. Agung Sedayu, khusus Agung Sedayu itu boleh. Luar biasa. Kawan-kawan boleh nih. Oke, itu kawan yang ada di manapun Anda berada, mungkin saat ini Anda tidak sengaja kok muncul di beranda Anda tentang
obrolan kami, saya Iwan dan juga Mas Nanang terkait dengan Api di Bukit Menoreh. Mungkin kapan-kapan Anda harus browsing tuh bukunya seperti apa. Yang saya lihat sih sampul-sampul bukunya ya keren banget, era-era 80-90-an banget ini ya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Sukses, selalu konsisten untuk berbagi tentang isi-isi buku yang keren ya. Siap. Baik kawan, saya Iwan harus pamit. Lain kali kita sambung lagi di ngobrolin tentang buku dari nol menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.